Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Diva Aderta dari kelas 3A BKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan mempresentasikan materi yang berjudul Motivasi Belajar untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Selanjutnya, mari kita lihat dan dengarkan materi yang akan saya paparkan. Motivasi belajar. Jadi pertama, yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau alasan. Motif merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak atau melakukan sesuatu. Lebih jelasnya, motivasi merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dari pendapat para ahli, dapat diambil bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat dikatakan motivasi memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dengan yang ia harapkan. Yang kedua, ada dorongan. Dorongan merupakan kegiatan mental untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh individu. Seseorang yang memiliki tujuan tertentu dalam melakukan suatu pekerjaan, maka ia akan melakukan pekerjaan itu dengan penuh semangat. Lalu ada ciri-ciri peserta didik yang bermotivasi antara lain. Yang pertama ada tekun dalam menghadapi tugas. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, tidak memerlukan dari luar untuk berprestasi. Yang keempat, ingin mendalami lebih jauh materi yang dipelajari. Yang kelima, selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. Yang keenam, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 7. Senang, rajin belajar, penuh semangat, dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. 8. Dapat mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya. 9. Mengejar tujuan jangka panjang. 10. Senang mencari soal dan memecahkan soal. Selanjutnya, fungsi-fungsi motivasi belajar. Yang pertama, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menyeleksi perbuatan. Yang ketiga, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Yang keempat, motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Yang kelima, motivasi selalu berkalian dengan suatu tujuan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Motivasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi didasarkan pada motif dasar. Jenis motivasi ini termasuk seperti memelihara kesehatan, minum, istirahat, mempertahankan diri, keamanan, dan kawin. Lalu yang kedua ada motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi dengan motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Lalu selanjutnya ada motivasi dilihat dari sifatnya. Dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari atau bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi ini berkenaan dengan kebutuhan belajar peserta didik sendiri. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini adalah motivasi yang bersumber dari luar seseorang. Misalnya guru memberikan hadiah,
atau pujian atau hukuman, seperti itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip motivasi. Yang pertama, pujian lebih efektif daripada hukuman. Yang kedua, pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Yang ketiga, semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Yang keempat, motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksa dari luar. Yang kelima, motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor guru. Ada 10 kompetensi guru yang bisa membentuk motivasi belajar anak di sekolah. Yang pertama, menguasai bahan atau materi pengajaran. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Yang keempat, menggunakan media dan sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Yang sembilan, mengenal menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Mengenal prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna kepentingan pengajaran. Selanjutnya, faktor orang tua. Faktor orang tua dalam keluarga sangat menentukan juga karena mereka adalah mitra para guru dalam bekerja bersama-sama untuk tujuan tersebut. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat tempat berdomisili siswa menjadi unsur yang turut, karena siswa juga adalah bagian ataupun warga dari suatu masyarakat, di mana menurut Walcom Bowley, dalam konsepnya, manusia dalam masyarakat mengisyaratkan ketergantungan bahwa individu sebagai bagian dalam komunitas dan memiliki sistem nilai sosial yang saling mengikat dan mempengaruhi setiap individu yang hidup bersama dalam sebuah komunitas. Selanjutnya, upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama ada memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar. Yang kedua ada membangkitkan minat siswa. Mengembangkan minat belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. Salah satu cara yang logis untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan pengalaman belajar dengan minat siswa. Yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa hanya mungkin dapat belajar baik manakala ada dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari takut. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Guru harus menyajikan informasi dengan menarik dan asing bagi siswa-siswa. Sesuatu informasi yang disampaikan dengan teknik yang baru, dengan kemasan yang bagus, didukung oleh alat-alat berupa sarana atau media yang belum pernah dikenal oleh siswa sebelumnya, sehingga menarik perhatian bagi mereka untuk belajar. Selanjutnya yang kelima, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Dalam pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Selanjutnya yang keenam adalah berikan penilaian. Bagi sebagian siswa, nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Yang ketujuh, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Komentar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penghargaan sangat efektif untuk memotivasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas, baik tugas-tugas yang harus dikerjakan segera maupun tugas-tugas yang berlangsung terus-menerus. Sebaliknya, pemberian celaan kurang menumbuhkan motivasi dalam belajar, bahkan menimbulkan efek psikologis yang lebih jelek. Selanjutnya, ciptakan persaingan dan kerjasama. Nah, itu tadi materi dari saya mengenai motivasi belajar. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.
Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau bagian yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.